Hari ini kita mau belajar tentang yang namanya bahasa roh, ya. Kita akan pelajari sama-sama. Di sini saya sudah tulis, saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita memperoleh bahasa roh itu, apa yang dahulu kita harus kerjakan? Yang pertama, kejarlah kasih itu. Katakan, kejarlah kasih itu. Kasih itu siapa? Ya Allah kita, Tuhan kita, saudaraku. Dia adalah sumber kasih. Kita sering buat kesalahan, saudaraku. Mungkin seperti menumpahkan sesuatu yang tadinya harus dimakan, tertumpah sehingga mengganggu situasi. Tapi Tuhan datang tanpa ngomong, saudara. Dia datang dengan kasihnya. Dia lap segala dosa-dosa kita, saudaraku, yang tumpah-tumpah tadi. Umpamanya itulah dosa-dosa kita. Dia dengan senyum memandang kita, dia lap. Kita kejar kasih itu, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya di hati kita. Katakan amin. Ayat kedua dikatakan apa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi saudaraku, ketika kita sudah kejar kasih Allah, maka kita akan dikasih karunia bahasa roh. Tuhan kasih sama kita supaya kita itu berkata-kata bukan kepada manusia. Amin. Kalau saudara berkata-kata kepada manusia, saudara pakai bahasa Indonesia. Saya orang Karo, ada saudara saya orang Karo, saya pakai bahasa Karo. Pak Tampu Bolon ketemu saudara sekampung, ngomongnya bahasa Toba. Itu bahasa daerah. Kalau kita nasional, kita pakai bahasa Indonesia. Kalau saudara mau dipakai go internasional, kuasailah bahasa internasional. Maka saudara bisa komunitas, saudara bisa berkomunikasi. Itu kepada manusia. Makanya Allah bilang apa? Ketika kita dikaruniakan bahasa roh itu bukan untuk kepada manusia kita ucapkan, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya umpamakan lah ya, Pak Tampu Bolon ini bikin apa? Api unggun. Wah, katakanlah ini kayu-kayunya, ini apinya, saudara. Wah, naikan apinya, saudara. Wah, bagus kualitas kayunya, saudara. Apinya naik. Doa kita kalau bahasa roh itu seperti ini, saudara. Ketika doa kita naik sampai ke atas, ya, iblis itu seperti muter-muter di api asap itu, saudara. Dia mau tahu apa yang diucapkan Pak Tampu Bolon ini. Dia mau teliti kata demi kata sampai ke langit. Dia nggak ngerti satu pun, satu kata pun dia ngerti, karena Alkitab bilang begitu. Amin. Ketika bahasa roh kita ucapkan, saudaraku, tidak ada seorang pun yang mengerti. Apalagi manusia tidak mengerti. Apa iblis? Dia roh, dia pun tidak mengerti. Yang mengerti siapa? Hanya Allah yang mengerti. Ternyata bahasa roh itu penting buat saya, supaya ketika saya berdoa dengan bahasa roh, tidak ada intel, tidak ada mata-mata kiri kanan tahu topik doa saya ini, ya, sehingga doa kita bersih tulus ke surga, saudaraku. Coba umpamanya si Meli berdoa bahasa Indonesia, Tuhan, tahun depan aku rindulah Tuhan beli Alphard. Saya dengar kan, oh mau beli Alphard ya. Umpamanya saya benci sama si Meli, wah tunggu kau Meli ya, 2 bulan lagi kau kureka-reka sesuatu. Karena saya mengerti bahasa doanya. Amin. Apalagi bahasa Indonesia. Tapi kalau kita bahasa roh, saudaraku, saya nggak ngerti, tetangga kita tidak ngerti, iblis sekalipun tidak mengerti. Jadi kalau kita
belum terima bahasa roh, mari doa saudara. Tuhan, aku selama ini masih sering pakai doa akal budi, masih sering pakai bahasa nasional, masih sering pakai bahasa daerah, bahasa Batak. Oke, bagus saudara. Tapi mari kita dapatkan anugerah itu, supaya ketika kita berdoa, ini senjata paling ampuh. Kalau dalam peperangan saudaraku, senjata rahasia itu bukan senjata pertama itu didorkan saudara. Enggak, dia pasti senjata terakhir. Kalau belum saudara terima bahasa roh itu, minta saudara. Jangan saudara anti, apalah itu bahasa roh itu, sila bala-bala itu. Saudara, mungkin saudara dengar sila bala, tapi bahasa rahasianya saudara nggak tahu isinya. Sandal lama, sandal baru, sandal bolong mungkin saudara dengar kan? Tapi bahasa rahasianya saudara tahu nggak? Nggak tahu. Jadi sudah Tuhan bilang ini bahasa rahasia nih. Ayo raih. Jangan kita merasa anti, malah kita merasa nggak terima saudara. Ini kita harus lembutkan hati kita. Ya. Ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi pada saat kita menerima bahasa roh saudaraku, ternyata bahasa roh ini berguna. Bukan hanya kita punya senjata rahasia, ternyata bahasa roh ini juga membangun diri kita. Jamin saudara tiap hari rohmu on fire terus? Nggak jamin. Karena Alkitab sudah memprediksi manusia itu statistiknya itu pasti up down gitu-gitu saudara. Jadi supaya ketika kita di bawah, mungkin kita depresi lah, stres lah, mumet lah, bete lah, apalah, sedih tingkat dewa lah, kita butuh bahasa roh supaya kita membangun diri kita. Kalau kita bete, kita yang harus membangun diri kita. Amin. Dengan apa? Bahasa roh. Jangan vakum, jangan melihat kenyataan ya dengan fakta itu. Enggak. Kita bangun diri kita terus, saudara. Yang namanya membangun itu bekerja dia. Enggak vakum. Ya. Jadi ternyata bahasa roh yang kedua ini adalah membangun diri kita. Nggak jamin lah siapapun kita pasti akan mengalami tekanan. Mau gaji saudara 20 juta, 30 juta, 100 juta, saya mau bilang pasti ada tekanan di situ. Pasti ada pressing di situ. Pasti ada ujian di situ. Pasti ada godaan di situ. Ya kan? Oleh karena itu mari kita bangun diri kita. Caranya bagaimana? Dengan berbahasa roh. Ya, lanjut ya. Bahasa roh menurut Paulus berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Oleh roh mengucapkan hal-hal yang rahasia dan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Orang yang berkata dalam bahasa roh membangun, memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sudah jelas saudaraku, ternyata bahasa roh itu sangat bermanfaat untuk kita. Katakan sangat bermanfaat. Amin. Ternyata itu senjata rahasia yang kita gunakan untuk kita menyembah Tuhan tadi. Mengalami tekanan mungkin, ngomong saja tidak bisa, bersuara pun tidak bisa. Di situ momen paling tepat saudaraku kita berbahasa roh. Karena ketika kita mengucapkan doa lagi, nggak tahu lagi apa mau diucapkan doa, saudara. Mari gunakan bahasa roh, saudara. Karena itu senjata rahasia kita, dan yang mengerti itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengerti isi hati kita, dan otomatis diri kita terbangun. Yang namanya kalau diri kita terbangun, saudaraku, itu membuat kita menjadi menyala-nyala lagi. Kita tidak flat, saudaraku ya, tapi kita meningkat dia. Dan juga bahasa roh itu
membangun, memperbaiki diri kita. Jadi selain firman Tuhan yang memperbaiki kita, bahasa roh juga berfungsi memperbaiki diri kita. Coba, apa karakter kita mungkin yang belum berubah? Minta, Tuhan, aku mau minta bahasa roh yang baru, Tuhan. Kayaknya karakter aku ini udah semua hamba Tuhan doakan gak berubah-berubah, Tuhan. Ayo ambil bagian kita, supaya ketika kita berbahasa roh itu, kita memperbaiki diri. Kita tidak ada yang sempurna di sini, saudara. Tapi kita harus membuat suatu perbaikan, ya, suatu perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Lanjut, 1 Korintus 14 ayat 22, saudara. Nah, perhatikan, saudara. Ini basic dasarnya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Penting gak kira-kira bahasa roh ini? Wah, penting sekali. Dan saya mau katakan, tidak jamin juga kita terus beriman, saudara. Besok belum tentu iman kita seperti sekarang. 2 hari lagi belum tentu iman kita kayak sekarang. Ya, ketika dengar firman, oh, ya Tuhan, ya Tuhan. 3 hari kena musibah, belum tentu seperti pada saat ibadah iman kita. Ya, tegarnya, kuatnya. Oleh karena itu kita minta, Roh Kudus, beri aku bahasa roh. Karena ini adalah tanda, saudaraku. Katakan tanda. Saudara, tandanya orang Indonesia apa? Bisa bahasa Indonesia, apa lagi? Punya KTP. Betul? Jadi apapun saudaraku di muka bumi ini ternyata punya tanda. Ketika kita melayani Tuhan, ternyata untuk penerimaan bahasa roh itu adalah tanda. Jadi tandanya, saudaraku, kalau saudara itu tidak beriman, saudara harus bahasa roh. Jadi jangan kira, saudaraku, ketika saudara sudah dibaptis dulu, bahkan sampai sekarang melayani, statistik iman saudara itu tinggi. Enggak yakin saya. Pasti itu naik turun juga iman kita. Ternyata ketika kita tidak beriman, kita itu melakukan suatu tindakan bahasa roh supaya iman kita bangkit, supaya iman kita itu bertumbuh, saudaraku. Dan Alkitab bilang itu adalah tanda. 1 Korintus 12 ayat 7, 8 dan 10, saya ambil intinya saja. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saudaraku, basic dasar yang berikutnya, bahasa roh itu bukan hanya untuk senjata kita, senjata doa kita. Ternyata ini juga untuk kepentingan bersama. Katakan bersama. Jadi kalau kita dapat bahasa roh tapi kita masih egois, kepentingan diri kita aja yang kita pikirkan, masih perlu di-upgrade itu. Atau pemahamannya kurang itu, saudara. Ternyata ini untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini untuk membangun gereja Tuhan.